misi ya. Iya, visi. Visi misi itu namanya berdaya saing, mandiri, kreatif dan religius. Tujuannya juga dia ini ada 6 dia tujuannya sesuai dengan visi misi itu. Misalnya di sini 1, terwujudnya warga sekolah yang cerdas, terampil, mandiri dan kreatif dalam menyikapi tentang serta perubahan zaman. Kemudian memberikan pelayanan pendidikan secara profesional untuk mewujudkan prestasi akademik dan non akademik. Strategi pengembangannya itu bermacam-macam caranya. Ada kita tulis di Renstra dia sesuai dengan analisis SWOT yang kita punya. Nanti di sana yang pertama ada analisis raport mutu. Kalau sekarang raport pendidikan namanya raport mutu. Kita cari kelemahannya, dianalisis mana kelemahan sekolah ini, kemudian mana keunggulannya, baik dari segi SDM-nya maupun dari segi sumber daya alamnya. Budaya yang kami lakukan di sekolah ini adalah budaya positif yang berupa pembiasaan dan praktek nyata. Bagaimana kami membuat sekolah ini sebagai rumah kedua bagi anak-anak kami. Oleh karena itu banyak program yang sudah kami lakukan, antara lain selain yang secara struktur ada di kurikulum, ada hal-hal lain yang kami tambahkan sehingga itu menjadi kebiasaan. Salah satunya adalah yang pertama adalah kegiatan MOKA, Morning Vocabulary, di mana anak-anak itu melakukan proses pembiasaan untuk belajar kosakata bahasa Inggris yang setiap harinya yang mulai dilakukan dari jam 7:10 sampai dengan jam 8:10, karena jam 8 tepat kami akan masuk kembali seperti biasa karena jadwal pelajarannya itu jam 8. Itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian untuk hari Kamis dan Jumat kami punya namanya program Gema Spendula. Gema itu gerakan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang itu kami lakukan prosesnya sama seperti jamnya, seperti kegiatan MOKA tadi. Kemudian khusus untuk hari Sabtu kami melakukan yang namanya Sabtu Literasi, di mana di situ kami membiasakan anak-anak untuk lebih mengenal budaya mereka, budaya Sasak, mulai dari adat istiadat, budaya dan hal-hal lain yang berlaku di masyarakat Sasak. Secara umum sarana prasarana yang kami miliki sudah lumayan bagus karena kami juga punya lab komputer ketika anak-anak melakukan proses pembelajaran secara daring atau kami biasanya membawa mereka ke ruang komputer. Kemudian yang lain juga lab, IPA, kemudian sarana-sarana yang lain insya Allah mendukung masih layak. Drum band, kemudian ada silat, kemudian ada pramuka, ada PNR, ada paskib, kemudian apalagi sains, olimpiade itu yang per 3-4 mata pelajaran itu kami buatkan dulu, tapi kegiatannya di ekstra untuk menghadapi olimpiade sains ya, IPA, IPS, matematika, nah itu sudah kami. Nah kemudian untuk yang literasinya kami fokusnya ke hari Sabtu. Jadi semua anak-anak yang terlibat untuk menyalurkan hobinya di situ biasanya. Jadi kurikulum yang digunakan itu masih menggunakan kurikulum Merdeka, tapi orientasinya masih ke K13. Kurikulum Merdeka itu walaupun kita masih belum Merdeka, tapi kita boleh juga menggunakan kalau kita masih belajar mandiri ya, masih menggunakan kurikulum K13. Tapi sekarang ini kita mencoba untuk kurikulum Merdeka yang dimana berdasarkan Permen nomor 59 itu dia ada pengurangan jam yang diutamakan adalah proyek pada siswa. Siswa yang dulu dan sekarang kan berbeda ya. Jadi penanganannya itu akan berbeda. Kalau dulu tidak ada undang-undang ya memukul anak apa, jadi sekarang sudah ada undang-undang.
Jadi kekerasan terhadap anak itu bisa dibilang sudah stop ya. Jadi sudah tidak ada kekerasan lagi. Jadi kita sekarang bermain hati ya untuk pekerjaannya sebenarnya banyak. Dulu kan tanda kutip kalau BK hanya sebagai polisi tidur, terus kerjanya tidak ada. Tapi kalau sekarang itu kerjanya banyak sekali karena memang berkaitan dengan itu zamannya. Sekarang semua serba modern. Oh iya, untuk hambatan kadangkala ada orang tua yang tidak setuju. Nah, itu hambatan yang terbesar. Ketika anaknya salah, kadang namanya juga orang tua ya, namanya juga orang tua, dia tidak ingin anaknya disalahkan. Memang hambatannya pasti di sekolah ya.